Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 11272 dari kelas HKIP. Tema dari video ini adalah saatnya yang muda bicara sejarah. Jadi di sini saya akan memaparkan materi sejarah peradilan dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga masa Turki Utsmani. Yang pertama, sejarah peradilan pada masa Rasulullah. Sejarah penetapan hukum berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Masa ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase Makkiyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun. Umat Islam pada saat itu masih terisolir. Nabi Muhammad memfokuskan dakwahnya pada akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Surat-surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Yang kedua, fase Madaniyah. Berlangsung dari Nabi Muhammad hijrah hingga wafat. Kuantitas umat Islam sudah banyak, dan telah mempunyai tata pemerintahan, sehingga perlu adanya tasyrik dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan individu dari suatu bangsa ke bangsa lain. Mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Surat Madaniyah sudah banyak memuat ayat tentang hukum. Kemudian peran Rasulullah di bidang peradilan. Pada masa itu, karena Rasulullah dikaruniai sifat maksum, beliau memiliki banyak peran yang banyak, antara lain sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Peran Rasulullah dalam legislasi yaitu beliau sebagai salah satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Sedangkan peran Rasulullah sebagai eksekutif yaitu sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Rasulullah juga berperan sebagai yudikatif, sebagai menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Proses peradilan pada masa Rasulullah, ciri-cirinya berlangsung sangat sederhana. Terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-qadha telah terpenuhi. Putusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran, sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Rasulullah SAW berpesan kepada Ali agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan atau keterangan kedua belah pihak. Tidak ada peninjauan kembali. Praktik wilayah al-Hizbah dan mazalim telah dipraktikkan Rasulullah. Pengawasan dilakukan oleh Rasulullah dan wahyu Allah. Alat bukti yang digunakan pada masa itu antara lain adalah bayyinah atau fakta kebenaran, saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, qur'ah atau undian. Sedangkan perangkat hukum yang ada pada masa itu yaitu ikrar atau pengakuan terdakwa, bukti, sumpah, dan penolakan. Larangan hakim oleh Rasulullah yaitu tentang memutuskan perkara dalam keadaan marah, suap, dan menerima hadiah. Beberapa hakim yang diangkat oleh Rasulullah antara lain Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur dan hakim Yaman, Atad bin Asid sebagai hakim yang ada di Mekah, dan gaji hakim pada saat itu disesuaikan dengan masa dan kebutuhan. Yang kedua, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari peradilan pada masa Abu Bakar. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilannya relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam pada masa ini belum terlalu luas. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Pada masa ini perkara yang muncul sangat sedikit. Lalu peradilan masa Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas, sehingga tugas pemerintahan sudah beragam.
Pada masa ini, Umar bin Khattab mengangkat beberapa sahabat untuk dijadikan hakim, seperti Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syureh di Basrah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam, dan lain-lainnya. Sengketa harta benda atau perdata ditangani oleh hakim. Sementara perkara pidana terkait hukum kisos ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan kodi dilakukan oleh gubernur sesuai dengan ketetapan khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad kolektif. Pengadilan Hizbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk kodi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan keadilan. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dustur atau piranti lunak peradilan. Lalu dilanjut peradilan masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan kodi. Kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan antara lain memberikan surat khusus untuk kodi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan, dan menyempurnakan administrasinya. Hakim-hakim yang menjabat pada masa Utsman bin Affan ini adalah melanjutkan hakim-hakim pada masa Umar bin Khattab. Kelemahan pada masa Utsman bin Affan hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Lalu yang terakhir, peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Khalifah Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Khalifah Ali memberi petunjuk pengangkatan hakim antara lain yaitu orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Yang ketiga, peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Dinasti ini dimulai dari masa pemerintahan Muawiyah sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berakhir pada masa Marwan II tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah ini. Yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa sendiri. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah dengan urutan raja sebagai berikut, yaitu yang pertama Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid atau Yazid III, Ibrahim bin Malik, dan Marwan bin Muhammad. Masa kejayaan Bani Umayyah ini pada saat itu ada pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarganya, dan para pejabat yang berada di bawah kekuasaannya, bahkan terhadap hewan sekalipun. Pembaharuan yang paling menonjol dalam sistem peradilannya adalah mengefektifkan peradilan al-mazalim yang sebelumnya tidak mampu mengadili para pejabat, sehingga banyak terjadi kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan dan membuat rakyat menderita. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi 3 badan, yaitu pertama Al-Qadha yang merupakan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua merupakan tugas Al-Muhtasib atau kepala hizbah dalam menyelesaikan perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga Al-Nadhar fi al-Mazalim yang merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya atau
Al-Qadha dan Al-Hisbah. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Pengadilan ini langsung di bawah pimpinan khalifah. Hakim pada masa Bani Umayyah antara lain Usaid bin Hudair, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Atos. Yang keempat, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Dalam periode pemerintahan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan hampir di semua sektor kehidupan, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, mulai dari perkembangan ilmu hukum sampai perkembangan bidang peradilan. Kemajuan dalam hukum Islam diantaranya digalakannya penerjemahan buku-buku asing, berdirinya sekolah, dan salah satu karya terbesar adalah berdirinya Baitul Hikmah, yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Serta yang terpenting adalah berkembangnya 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang menjadi sumber putusan hakim mulai dari masa tersebut sampai sekarang ini. Selain itu, dalam bidang peradilan juga mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan berkembangnya kreasi-kreasi baru dalam bidang peradilan. Di antaranya adalah pengangkatan qadhi, qudhoh, terdapatnya wilayatul madholim, wilayatul hisbat, dan penggunaan pakaian dalam persidangan. Pengangkatan hakim yang pada mulanya hanya 1 orang pada tiap satu daerah dari pengikut mazhab mayoritas di negeri itu, namun seiring dengan berkembangnya wilayah dan dinamika masyarakat bertambah, maka hakim pun diangkat menjadi beberapa orang dalam setiap wilayah yang terdiri dari berbagai mazhab yang dianut oleh masyarakat setempat. Akibat perhatian yang begitu besar terhadap peradilan dan hakim-hakimnya, pemerintah Abbasiyah sering mengintervensi keputusan-keputusan peradilan. Akibatnya banyak para ulama yang mempunyai kompetensi ini menolak menjadi hakim. Adanya sikap toleransi hakim terhadap masyarakat dalam bidang mazhab, sehingga apabila yang berperkara tidak semazhab dengan hakim tersebut, maka dia menyerahkannya kepada hakim lain yang semazhab dengan pihak yang berperkara. Beberapa hal yang menjadi pemicu hancurnya tatanan peradilan pada masa Abbasiyah yaitu keadilan pemerintahan yang sudah rusak, lalu karena pengangkatan hakim yang sudah harus membayar sejumlah uang kepada negara, lalu wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin surut, dan terakhir, hak dan wewenang pengadilan juga semakin surut. Yang kelima, peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani lahir pada tahun 1290 Masehi dan berakhir pada 1923 Masehi. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya, dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia, dan Eropa bagian timur. Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata, berlaku dan mendominasi kehidupan masyarakat Turki Utsmani selama kurang lebih 50 tahun secara perlahan disingkirkan dari kehidupan formal kenegaraan. Hal ini dilakukan oleh penguasa ketika itu atas dasar pertimbangan perkembangan kondisi dan tekanan eksternal yang mengakibatkan para pemimpin Turki mengambil kebijakan demikian. Kodifikasi dan perundangan hukum Islam pertama di dunia Islam dimulai pada masa penyusunan kitab majalah Al-Ahkam Al-Adliyah oleh pemerintahan Utsmaniyah di Turki. Hal terpenting yang melatar belakangi kodifikasi tersebut adalah adanya kesulitan yang dialami para hakim dalam menemukan rujukan hukum yang dapat mempersatukan pendapat mereka tentang masalah yang sama. Selain itu, hukum yang ada dinilai tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga dibutuhkan undang-undang baru yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Kendala kodifikasi pada masa ini diantaranya karena sumber tasyri' Islam. Ada kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyri' atau Al-Quran dan hadis. Jika hasil interpretasi tersebut salah, tidak sesuai, maka tidak sesuai dengan tuntutan syar'i. Yang kedua, kebebasan berijtihad. Selain berijtihad adalah sebuah keniscayaan. Beranggapan jika hasil ijtihad telah dikodifikasikan, berarti tidak lagi menerima ijtihad lain, padahal perubahan hukum mengikuti perubahan zaman. Masa sebelum Tanzimat. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, atau disebut dengan sultan,
yang bertugas memerintah negara dengan kekuasaan spiritual atau rohani, yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Dibantu dengan 2 pegawai tinggi, Sadr Syam untuk urusan pemerintahan, dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syekh al-Islam dibantu dengan Qadi Askar al-Rumali yang membawai kodi-kodi Utsmaniyah bagian Eropa. Qadi Askar Anduli membawai wilayah Utsmaniyah bagian Asia dan Mesir. Syekh al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadi. Sultan juga akan berkonsultasi untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bentuk peradilan pada masa sebelum Tanzimat itu al-juz'iyat. Ada al-juz'iyat yang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Mahkamah al-Istinaf meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Mahkamah al-Tamyiz, al-Naqd wa al-Ibram yang berwenang memecat para qadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Mahkamah al-Istinaf al-Uliya yang berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal pada masa sebelum Tanzimat karena intervensi pemerintahan sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan. Lalu pada masa Tanzimat, kekuasaan yudikatif Sadr Syam dialihkan pada Syekh al-Islam. Syekh al-Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam, sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam Al-Qadha Al-Madani. Lalu dibentuknya Mahkamah Al-Nizamiyah yang terdiri atas Qadha Al-Madani dan Qadha Syar'i. Sekian pemaparan dari saya. Harapan saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.